Halo semua, kami dari kelompok Fantastic Four ingin melakukan game demo terhadap Project UAS kami. Tapi sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Revan, Andre Putra. Nama saya Muhammad Rifki Fauzan. Nama saya Andika Syahputra. Nama saya Dimas Praditya. Oke, di sini kami akan mulai dari yang awal-awal dulu. Pertama ada login page yang akan dijelaskan oleh Bung Rifki. Silakan Bung Rifki. Oke, di awal game Fantasy Four ini akan langsung ditampilkan login page. Jadi login page ini sama seperti pada login-login sebelumnya ya. Kalau misalkan kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung login. Karena kita belum punya akun, berarti kita langsung daftar di sini. Kita masukin emailnya misalkan rifki@gmail.com. Lalu passwordnya itu harus minimal itu 6 karakter. Kita buat 123456. Lalu dikonfirm lagi 123456. Nah, kalau sudah tinggal langsung daftar dan langsung ke tampilan select karakter. Di sini ada karakter Robert. Di karakter Robert ini juga memiliki strength and weakness. Strength itu memiliki strong heart, recovery quick from low mode, and the weakness-nya yang ini bisa kita lihat. Jadi kita masukkan namanya di sini misalkan Rifki dan kita start. Oke, kita pertama kita masuk ke home. Ini tampilan game map utamanya. Kita lanjut ke home. Seperti yang dilihat di strength and weakness-nya, kita lihat di karakter Robert ini kalau misalkan tidur itu dia mengurangi gold-nya 10. Jadi sebelum itu kita kerja. Oh ya, sebelum itu di home ini kita ada fitur work, itu kerja, makan, lalu ada mandi, clean up, dan juga tidur. Sebelum itu kita melakukan work dulu, itu kerja untuk mendapatkan uang. Nah, sekali work itu kita mendapatkan gold 70 dan mengurangi barbaran di sini. Begitu juga dengan eat, makan untuk menambah hunger dan barbar yang lain berpengaruh. Selanjutnya kita tidur untuk melihat bar yang tadi. Setiap tidur dia akan mengurangi bar 10. Dan ini adalah fitur untuk mandinya. Oke, lalu di sini ada pintu. Pintu ini untuk mengarah ke map utama lagi. Oke. Oke teman-teman semua, kembali lagi kita ke karakter select karena di sini saya ingin mendemonstrasikan karakter yang baru. Oke, jadi di sini ada Reflog, strength-nya itu Adapt dan Gimme Food. Bisa dilihat sendiri dari Adapt itu dia bisa menambah bisa recover quickly from low mood and low sleep. Nah, terus dia tapi dia gampang lapar gitu. Oke, jadi kita masukin nama misalnya Revan. Kita bahas dari UI dulu ya. Pertama di sini di sebelah kiri pojok kanan pojok kiri atas ada nama playernya dan greeting selamat pagi tergantung in game time di sebelah kanan sini. Terus ada tombol keluar untuk kembali ke login page dan di atas ada status bar yang harus dijaga oleh pemain dan jangan sampai angka itu menyentuh nol. Nah, terus di sini ada NPC. NPC pertama yaitu El Pemandu. Jadi tugas dari dia adalah ada dua, yaitu membantu player mengerti cara bermainnya dan membeli akses kota. Di sini kita bisa fast forward juga. Jadi di sini El Pemandu akan memberitahu player gimana caranya survive di game ini. Dan juga dia akan memberitahu kota apa yang bisa kita kunjungi pertama-pertama sebelum lanjut ke kota-kota yang lainnya dan bisa berurut. Kemudian di beli akses kota, player tidak bisa langsung meloncati kota kecuali mereka membeli atau menyelesaikan quest di kota-kota sebelumnya. Jadi urutan dari kota-kotanya adalah Jakarta, pertama Jakarta, kedua Padang, ketiga Papua, dan keempat Magelang. Jadi pertama kita akan masuk ke Jakarta dulu. Nah, di sini ada 4 NPC, yaitu Mister Merdeka, Anoship, Mister Dinosaurus, dan Mister Baby. Nah, di sini kita bisa berbicara kepada Mister Merdeka terlebih dahulu untuk mendapatkan questnya. Di sini Mister Merdeka akan menjelaskan kalau kita harus membuat kerak telur dan dia akan mengajarkan kita. Dia akan menyuruh kita pergi ke berbicara dengan Anoship. Dan kebetulan Anoship ada di sebelah sini. Jadi kita di sini mencari telur. Jadi kita percepat saja ya. Nah, di sini pemain akan ditampilkan semacam kuis termasuk bertema Jakarta karena tadi kita memasukkan Jakarta kan. Jadi apa nama monumen ikonik Jakarta yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yaitu Monas. Dan jika benar Anoship ini akan memberi kita pilihan untuk mengambil telur yang kita inginkan. Telur bebek atau telur ayam, dulunya sama aja bisa diambil. Dan di sini ada fitur inventory-nya ketika mendapat telur dari Anoship. Oke. Sekarang kita pergi ke Dinosaurus. Ya sama seperti tadi, sama seperti Anoship, dia juga akan memberi semacam kuis bertema Jakarta. Oke, ini bisa kita fast forward. Ketiga kita akan berbicara dengan Baby. Dan Baby akan memberikan kita bumbu untuk membuat kerak telur. Dan ketika ketiga item ini telah terkumpul, akan muncul sebuah kerak telur yang akan dibuat oleh kita dan bisa diambil untuk dimasukkan ke inventory. Ada di sebelah sini ya, teman-teman. Oke, ketika misi sudah selesai, kita bisa keluar dari map dan melanjutkan misi-misi di kota yang lainnya. Tapi sebelum itu kita akan check out beberapa kota-kota dari Jakarta. Ada Bundaran HI. Sorry, bukan kota-kota, tempat-tempat di Jakarta. Ada Taman Suropati,
ada kota tua, dan ada SCBD yang bisa mencari duit dari sini. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh Andika yang memegang kota Padang. Oke, selanjutnya ada karakter yang berikutnya dengan nama karakternya itu Sam. Nah, si Sam ini memiliki beberapa strength dan weakness juga. Yang pertama itu ada Diligent. Dan si Sam ini juga ada salah satu strength yaitu get more gold from working. Jadi dia bisa dapetin uang lebih daripada yang lain. Terus buat weaknessnya sleepy time, dia butuh lebih banyak tidur daripada karakter yang lain. Oke, mari kita masuk ke main maps-nya. Nah, di main maps ini juga ada beberapa tempat-tempat ikonik yang bisa dilihat ya. Di sini ada UMN. UMN itu salah satu kampus yang sangat terkenal di daerah Gading Serpong ya guys ya. Kampus yang sangat bagus. Terus juga ada GBK. GBK ini di daerah Jakarta. Terus ada Danau Toba. Danau Toba itu di Medan. Kita lupa menjelaskan kalau salah satu kelebihan sistem ini kan tadi ketika dia tuh bisa dapetin lebih banyak uang dibanding karakter lainnya. Nah, ketika kita check out SCBD, harusnya tuh kalau karakter biasa yang lain kita hanya dapat 100 gold saja. Cuman sistem ini bisa mendapatkan jadi 130 karena dia mempunyai salah satu strength yaitu mendapatkan gold yang sangat lebih. Oke, selanjutnya kita di sini akan mencoba fitur yaitu kita bisa membeli kota dengan gold yang kita punya. Kita bisa membeli ke L Pemandu ini ya guys ya. Nah, halo pemandu, saya akan ke sini, kita lanjut aja. Saya ingin membeli akses kota. Nah, kita pencet yang ini ya guys. Nah, si L Pemandunya ini. Oh, di sini ada deskripsinya juga ya. Kalau kota Padang itu menggunakan 300 gold, Papua 500, Magelang 700. Kita akan masuk ke kota yang kedua yaitu kota Padang. Jadi kita harus membeli kota Padang dahulu. Oke, selamat, akses Padang telah dibeli. Jadi kita baru bisa memasuki kota Padang setelah membeli akses kotanya. Oke, setelah memasuki kota, stepnya sama seperti kota sebelumnya ya. Kita menemui NPC-nya terlebih dahulu. NPC pertama yaitu Merdeka. Kita interaksi dengan Merdeka dulu untuk mengetahui detail step-step dari misi ini. Langsung saja biar cepat. Nah, udah kita membuat rendang. Terus, oke, untuk step selanjutnya kita harus menemui NPC yang kedua yaitu ownership untuk memenuhi barang-barang yang kita butuhkan. Langsung saja. Di sini ada pertanyaan seperti kota-kota sebelumnya, di mana pertanyaan di sini tuh berfungsi untuk menambah wawasan kita seputar kota yang sedang kita eksplor ini. Oke, lanjut. Di sini kita butuh daging sapi segar. Lanjut. Nah, ketika sudah mendapatkan, di sini akan muncul centang sebagai tanda kalau barang yang kita butuhin itu sudah didapatkan. Lanjut interaksi sama karakter selanjutnya untuk mencari santan. Langsung saja masih sama seperti yang tadi, ini adalah pertanyaan seputar kota. Aduh, di sini salah pencet lagi. Terus, nah, apabila kita salah menjawab, di sini ada pertanyaan berikutnya, ada opsi keduanya. Nah, opsi kedua pertanyaannya itu sama juga seputar kota Padang. Langsung saja, benar, kita akan mendapatkan barang yang kita butuhkan. Langsung ke NPC berikutnya yaitu Baby untuk mendapatkan cabai. Nah, kita interaksi juga sama Baby. Ini dia akan memberikan syarat yaitu menjawab pertanyaan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan barang yang kita butuhkan. Nah, udah nih kita sudah berhasil menjawab pertanyaan dari si Baby ini dan kita berhasil mendapatkan cabai atau barang-barang kita butuhkan untuk membuat rendang. Jika kita berhasil mendapatkan barang-barang, rendang yang kita butuhkan itu akan dibuat untuk menjadi makanan yang bisa kita makan atau bisa kita ambil. Oke, di sini ada karakter terakhir yaitu Dimsum. Dia itu memiliki kelebihan yaitu mengeluarkan lebih sedikit gold untuk makanan dan juga weakness-nya itu empty happiness prices not as much as the others when exploring. Jadi ketika kita explore bar happiness kita berkurangnya tidak terlalu banyak seperti yang lainnya. Oke, sekarang kita akan mengeksplor kota Papua. Seperti kota-kota yang lainnya, di dalamnya juga ada beberapa NPC dan memiliki misi yang sama. Memiliki misi yang sama dan juga makanan yang berbeda yaitu membuat papeda. Dan juga gimana ya ngomongnya? Pos. Mati anjing. Aduh, Oke, sekarang kita akan mengeksplor kota Papua. Di sini juga kita akan mendapatkan tema yang berbeda, yaitu kita akan membuat papeda. Dan di sini juga kita bisa berinteraksi dengan 4 NPC lainnya. Dan juga bisa mengeksplorasi kota Papua ini. Oke, kita lanjut ke kota Magelang. Dan di kota Magelang juga sama. Tapi di sini kita akan membuat kupat tahu Magelang. Dan kita juga sama seperti kota-kota lainnya, kita juga bisa berinteraksi dengan 4 NPC ini. Dan juga kita akan mendapatkan item kupat tahunya kalau kita sudah menyelesaikan semua misi dari NPC yang kita interaksi. Oke, jadi ini adalah screen game over kita. Kita menghitungnya dari happiness, hunger, sleep, hygiene, gold, dan hari selamat gitu. Oke guys, sekian dari tim Fantastic Four. Sampai jumpa di project berikutnya. Bye bye. Bye bye.